Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Bagi yang mau bangun rumah atau renovasi dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Karena saya Nugroho PU dan tim akan berbagi video tentang bangun rumah dan renovasi. Saat ini saya sedang berada di BSD Serpong Kota Tangerang Selatan, sahabat PU. Kita akan membahas tentang layout dari kamar utama di rumah ini. Apa saja kiranya yang berada di kamar utama dan berapa sih ukuran dari kamar utama dan segala ruangan yang berada di dalamnya. Kita simak bersama-sama. Sahabat PU, lantai utama yang berada di proyek kita kali ini itu letaknya ada di lantai 2. Yang ada di bawah ya, yang ada bambu-bambunya itu adalah lantai satunya, sahabat PU. Kemudian ini tangga lantai 1 menuju ke lantai 2 yang bagian kiri. Kemudian kita ketemu di lantai 2 atau lantai yang terdapat kamar utamanya. Nah, begitu naik tangga, kita langsung ketemu dengan sebut saja ruangan ini adalah foyer ya. Jadi sebuah ruangan yang dari ruangan tersebut kita dapat menjangkau ke ruangan-ruangan lain ya. Jadi dari ruangan ini ya, kita dapat masuk ke kamar utama, kita dapat masuk ke balkon ya. Kemudian kita dapat masuk atau naik ke lantai 3 ya. Maka di sini kita dapat istilahkan ruangan ini dengan sebutan foyer, sahabat PU. Yang sekarang sedang berjalan ya, itu adalah pekerjaan plesteran dan acian. Untuk strukturnya sudah selesai semuanya, sahabat PU. Nah, begitu sampai di lantai 2, ini terdapat sebuah ruangan foyer yang ukurannya, nah, saya pengen nunjukin ke sahabat PU ya, ukuran dari foyer ini adalah, saya pegang meteran digital, sahabat PU. Ini ukurannya adalah dari sebelah sini, sahabat PU. Saya coba mau tembak ke bagian depan. Ukurannya berapa kira-kira? Nah, ukurannya adalah 5,022 meter atau kita bisa bulatin 5 meter gitu ya. Jadi foyernya itu panjang ruangannya adalah 5 meter. Kemudian untuk lebar dari ruangan foyer ini adalah, nah ini untuk lebarnya 2,941 atau bisa kita sebut atau kita bulatkan dengan ukuran 3 ya. Berarti ruangan foyer ini atau ruangan untuk menjangkau kamar utama dan juga mengakses ke lantai 3 itu berukuran 5 dikali 3 meter seperti ini, sahabat PU. Dari ruangan foyer yang berukuran 3 kali 5 meter tadi, kita bisa langsung masuk ke kamar utama ya. Ini untuk openingan pintu kamar utama, sahabat PU. Dan di depan ini adalah kamar utamanya. Nah, sekarang sedang berlangsung pekerjaan plesteran di kamar utama ini ya. Cukup luas ya, sahabat PU, kamar utamanya. Tentu kamar yang paling luas di rumah ya, maka disebut dengan kamar utama. Di sisi sebelah sini terdapat bukaan jendela ya. Kemudian sebelah sini juga ada sebuah bukaan jendela yang nanti tempat tidurnya berada di sini ya. Ini berada di as dari ruangan ini, sahabat PU. Pekerjaan yang sedang berlangsung adalah pekerjaan plesteran. Oke. Tadi saya masuk dari pintu dari kamar ini ya. Kemudian pada sisi bagian dalam itu juga terdapat 2 jendela itu. Dan juga yang ada di ujung nanti di depan sini bisa untuk meletakkan TV dan juga beberapa perabot yang lain. Nah, lalu berapa sih ukuran dari kamar utama ini? Saya akan coba mengukur dengan mempergunakan meteran digital dari
dinding tersebut ke dinding ini. Sebenarnya di gambar ada sahabat PU, cuman saya pengen menunjukkan ke sahabat PU secara lebih aktual. Ya. Oke. 1, 2, 3. Nah, ukuran dari kamar ini ya, sisi yang nomor 1 adalah 6 meter ya, 6,018. Ya, jadi ruangan kamar satu sisinya dengan lebar 6 meter. Nah, sekarang kita tembak sisi yang satunya lagi. Sebelah sini menuju ke dinding yang ada di depan itu. Kita akan coba mengukurnya. Saya harus memastikan supaya laser ini benar-benar kena ke dinding bagian ujung. Oke, sudah pas. Kita ukur sekarang. 3, 2, 1. Nah, ukurannya adalah 7,8 meter atau bisa kita bulatkan dengan ukuran 8 ya. Jadi kamar utama yang berada di sini itu kurang lebih berada di ukuran 6 kali 8 meter. Wow, luar biasa besar ya. Nah, dengan ukuran 6 kali 8 meter tersebut kita bisa meletakkan beberapa perabot di dalamnya, kamar tidur, maksud saya adalah tempat tidur, lemari-lemari, meja-meja, ya, TV dan lain sebagainya yang masuk ke dalam pekerjaan interior. Ruangan dengan ukuran 6 kali 8 meter tersebut ya memiliki cukup tinggi untuk plafonnya. Konsep dari rumah ini adalah high ceiling dan open space ya. Jadi ruangannya lebar-lebar dan plafonnya tinggi-tinggi, sahabat PU. Nah, berhubung plafonnya tinggi banget dengan atap miring dan juga plafon miring nantinya, di depan itu terdapat lantai mezanin. Ya, jadi sebuah lantai yang berada di antara lantai dasar dengan plafon. Ya, nanti ada railingnya yang dapat saling melihat atau memantau ya dari lantai mezanin maupun dari lantai kamar utama ini. Ya, lantai kamar utama dengan luas 6 kali 8 dengan 4 bukaan jendela, 1, 2, 3, 4 ya. Dan dengan 1 pintu menuju ke kamar utama. Kemudian ada sebuah pintu lagi. Ini pintu apa ini Pak Nugroho kira-kira? Ini adalah pintu menuju ke ruangan sebelum ketemu ke kamar mandi. Ya, ruangan apakah itu? Gitu. Mungkin ada yang belum tahu. Ruangan yang jadi penghubung antara kamar dengan kamar mandi biasa disebut dengan walk-in closet ya, sahabat PU. Atau bisa disebut juga dengan wardrobe. Ya, seperti itu. Ya. Ruangan tersebut adalah sebuah ruangan yang tujuannya untuk menaruh atau meletakkan lemari-lemari pakaian gitu ya, meja rias atau apapun ya perabotan yang menyediakan segala keperluan penyimpanan atau berangkas untuk penghuni dari kamar utama ini. Ya. Jadi dengan kamar ukuran 6 kali 8, kemudian ada satu akses pintu lagi yaitu wardrobe atau walk-in closet. Nah, ini dia. Nanti ruangan ini tujuannya untuk menaruh lemari-lemari, meja-meja dan lain sebagainya. Nah, berapa kiranya ukuran dari WIC ini? Nah, kita akan mengukurnya. Bagian sini sudah diplester ya, sahabat PU. Namun bagian sisi satunya lagi belum diplester karena masih berproses. Nanti kita bulat-bulatin aja ya untuk ukurannya ya. Oke. Nah, untuk ukurannya adalah 3,78. Nah, kita bulatkan saja. Nanti sebut saja ukurannya adalah 4 meter juga. Nah, 4 meter dikali dengan berapa nih kira-kira? Untuk luasan dari ruang WIC ini. Oke. Sedikit backlight ya. Yaitu 3,9. Sorry, ini error sepertinya. Sebentar, saya coba ukur ulang sahabat PU. Nah, ini baru benar. 7,38 atau 7,5 meter ya. Jadi untuk meletakkan lemari, meja rias dan lain sebagainya, itu ukurannya adalah 4 kali 7,5 meter. Luar biasa sahabat PU. Ya. Oke, itu. Jadi ruangan walk-in closet tadi berukuran 7,5 kali 4 meter
ya. Kemudian ini adalah bagian ruang utamanya atau kamar utama. Nah, baru kita bisa menemukan kamar mandi, kamar utama yang berada di sisi sebelah sini. Nah, jadi setelah masuk ketemu dengan WC atau wardrobe, ya, itu baru ketemu kamar mandi, ya. Maksudnya kalau penghuni nanti mau membersihkan badan gitu ya, mandi, kemudian begitu keluar kamar sudah dengan kostum yang lengkap ya, sehingga keluar kamar sudah ready untuk beraktivitas di luar, sahabat PU. Tujuannya adalah seperti itu ya. Ilmu arsitektur itu adalah ilmu untuk membaca aktivitas manusia ya, yang diwujudkan dengan ruang-ruang yang mengakomodasi segala aktivitas tersebut ya. Karena sebelum mendesain sebuah ruangan ini, tentu kami akan memetakan dulu polanya, kira-kira rules dari kegiatan manusia yang berada di dalamnya itu seperti apa sih gitu loh. Jadi kalau masuk ke dalam kamar mandi itu ketemu walk-in closet dulu untuk menaruh barang-barang ya, supaya kamar utamanya tetap bersih. Hanya ada tempat tidur utama gitu misalnya, dan juga TV dan lain sebagainya. Kita kembali ke kamar mandi. Untuk kamar mandi kamar utama, ini adalah kamar mandi kamar utama yang tentu ukurannya begitu luas, sahabat PU. Kita akan ukur ya. Oke, sudah ke titik 0. Nah, ukurannya adalah 3,89, sebut saja 4 meter. Sisi sebelah satunya lagi, ini juga 3,76 ya, sebut saja 4 kali 4. Untuk kamar mandinya saja itu 4 kali 4, sahabat BU, luar biasa ya. Nanti di sini lengkap ada bathtub ya, kemudian ada shower set atau box shower ya, ada wastafel dan lain sebagainya. Nah, di atas dari kamar mandi ini terdapat plat dak lagi. Nah, di atasnya itu adalah dak lantai mezanin yang bahasanya dapat sahabat PU simak pada video atau konten saya sebelumnya. Ya, saya pikir demikian ya. Jadi kesimpulannya, di sebuah ruang utama, sebuah rumah yang didesain sangat standar ya, itu terdapat walk-in closet, kemudian terdapat kamar mandi ya. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita ketemu pada bahasan berikutnya. Semoga menginspirasi sahabat PU. Terima kasih. Saya Nugroho PU.